Halo, perkenalkan nama saya Firdausyani Hakim. Di sini saya akan membahas ujian tengah semester Mekanika Tanah 1 tahun 2021. Soal ujian Mekanika Tanah ini terdiri dari 3 soal. Soal pertama, sampel tanah basah dengan volume 10 cm kubik ditimbang beratnya 18 gram. Berat tanah kering ovennya 16 gram. Jika berat jenis spesifik butiran tanahnya 2,71 dan berat volume airnya 1 gram per cm kubik, kita disuruh mencari kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas dan tingkat kejenuhan dari tanah tersebut. Kita cari dulu kadar airnya. Kadar air kita cari dengan menggunakan rumus berat airnya dibagi berat tanah keringnya. Berat air ini kan belum diketahui di soal, jadi kita cari dulu dengan rumus berat total dibagi berat tanah kering. Didapatkan dia kan berat airnya 2, kemudian dibagi dengan berat tanah kering, didapatkan hasilnya 12,5%. Kemudian kita mencari berat volume basah. Berat volume basah ini kan rumusnya berat tanahnya, berat tanah total dibagi volume totalnya ini kan, sehingga didapatkan hasilnya 1,8 gram per cm kubik. Kemudian berat volume keringnya, kita cari dengan berat tanah kering dibagi volume, sehingga didapatkan 1,6 gram per cm kubik. Kemudian kita mencari angka pori. Angka pori itu didapat dari volume void dibagi volume tanah kering. Volume void sama volume tanah kering ini belum dikasih tahu di soal, sehingga kita mencari menggunakan rumus ini. Volume tanah kering didapat dengan volume berat tanah kering dibagi GS dikali gamma air didapatkan 5,9 cm kubik. Kemudian volume voidnya didapat dari volume total dikurangi volume tanah kering didapatkan 4,1 cm kubik, sehingga kita dapat mencari angka porinya ini dan didapat nilai angka porinya 0,69. Kemudian kita mencari porositas. Porositas itu kan didapat dari angka pori dibagi 1 ditambah angka pori, sehingga kita dapatkan nilai dari porositasnya 0,41. Kemudian kita mencari derajat kejenuhan SR. SR itu didapat dari volume airnya dibagi volume void. Ya, volume VW dapat dari berat tanah basahnya dibagi gamma air, didapatkan 2. Kemudian dimasukkan ke rumus derajat kejenuhan, didapatkan nilai derajat kejenuhannya 49%. Kemudian nomor 2, dari hasil tes laboratorium diperoleh data porositas N-nya 0,5, jenis spesifik butiran tanahnya GS 2,68 dan kadar air W itu 12%. Kita disuruh mencari berat air yang harus ditambahkan untuk 1 meter kubik tanah agar tanah tersebut menjadi jenuh air. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Ya kan kita porositasnya, kemudian berat spesifik tanahnya, dan kadar air. Kemudian kita mencari angka pori. Angka pori kan banyak tuh rumusnya. Tergantung apa aja yang diketahui dari soalnya itu. Dan diketahui di soalnya itu kan dia porositas, sehingga kita menggunakan untuk mencari angka pori, kita menggunakan porositas dibagi 1 dikurangi porositas, dapatkan 0,818. Kemudian kita mencari gamma air. Gamma air dicari menggunakan rumus Blackwood ini, sehingga didapatkan dari gamma B-nya ini 1,65 ton per meter kubik. Kemudian kita juga cari gamma saturated-nya dengan rumus Blackwood, dan didapatkan dari gamma saturated-nya 1,924 ton per meter kubik. Kemudian kita cari berat air yang harus ditambahkan ke per meter kubiknya ini. Kita samain berapa? Kita cari dengan berat air sama dengan gamma saturated dikurangi gamma B, didapatkan 0,273 ton. Sehingga kita untuk buat jadi tanah jenuh, kita kan berarti gamma W-nya itu kan 1 ton per meter kubik ya. Jadi kita harus tambahkan airnya sebesar
volume air sama dengan berat tanah basah dibagi gamma W dapatkan 0,273 meter kubik. Kemudian nomor 3, pada suatu proyek bendungan diperlukan volume tanah padat 200.000 meter kubik dengan angka pori 0,6. Dari survei ini ditemukan 2 lokasi pengambilan material dengan data sebagai berikut. Ini kayak datanya. Kemudian kita disuruh mencari lokasi mana dari kedua lokasi ini tuh yang paling ekonomis. Kita tulis dulu apa aja diketahui soalnya. Kita kan diketahui soalnya ada volume tanah padatnya sebesar 200.000 meter kubik. Kemudian angka porinya juga 0,6. Kemudian ini lokasinya. Terus kita cari jika volume tanah yang dibutuhkan di lokasi 1 kita asumsikan sebagai V1, kemudian V2 itu kita asumsikan sebagai volume yang dibutuhkan pada lokasi 2, dan V3 itu volume tanah yang ditimbun di lokasi bendungan itu sebesar 200.000 meter kubik. Dan kemudian VS, volume tanah keringnya di semua lokasi itu sama, jadi kita cari kuari satunya. Kuari satu itu kan dicari dengan V1 dibagi V, volume yang dibutuhkan di lokasi 1 dibagi volume totalnya. Ini 1 ditambah angka pori 1 dibagi 1 ditambah angka pori. Kita didapatkan dari ini V1-nya dapatnya 237.500. Kemudian kita cari biaya angkut totalnya dari lokasi 1 ini berapa. Di lokasi 1 ini kan dia biaya angkutnya 3.000. Yaudah kita kalikan dengan V1-nya. Sehingga didapatkan 112.500. Kemudian di lokasi kedua, di kuari kedua, kita cari juga sama seperti di kuari 1, cuman ini untuk kuari 2, datanya masukin di kuari 2 ini, lokasi pengambilan kuari 2-nya ini. Sehingga kita dapat V2-nya ini 331.250 meter kubik. Kemudian kita cari biaya angkut totalnya di kuari 2 ini. Biaya angkut di kuari 2 ini kan 2.500. Kita kalikan dengan V2-nya ini. Kita dapatkan 828.125.000. Jadi kita bandingkan dari kuari 1 dan kuari 2 ini mana yang paling ekonomis, paling kecil. Kan kita yang paling kecil, paling murah itu kan di kuari 1. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk lokasi pengambilan material yang paling ekonomis adalah di kuari 1 dengan biaya sekian. Sekian pembahasan ujian tengah semester mekanika tanah 1. Terima kasih.